Alhamdulillah, bisyukurilah. Datang pencipta kula panjenengan, pencipta yang bisa diberikan kepercayaan kepada seluruh umat manusia. Tuhan yang diberi kuasa oleh umat manusia. Untuk apa? Diberi kuasa terhadap semua umat manusia. Untuk sebagai sandaran hidup sampai mati itu, Tuhan itu bisa dipercaya untuk menyelamatkan hambanya. Karena apa? Karena si hamba itu membutuhkan seorang seorang itu butuh Tuhan setiap saat, setiap waktu itu untuk mengatur dirinya. Hamba yang membutuhkan Tuhan, hamba yang membutuhkan Allah. Oh, buka jenang Kan Allah yang membutuhkan hamba, tapi kita yang membutuhkannya. Ibisukan. Kenapa kita butuh Tuhan? Kenapa kita butuh penolong? Kenapa kita butuh sandaran kepada Yang Maha Kuasa? Karena umat manusia itu ada keterbatasannya atas apa? Atas dirinya. Atas apa? Atas kehidupannya. Tidak ada umat manusia itu tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada. Kalau ditanya hati yang terdalam itu pasti ingin selamat. Itu pasti. Kadangkala ada yang ditanya, kamu butuhkan Tuhan enggak? Enggak. Ya karena belum sadar, karena belum hatinya terbuka. Karena cakrawala pengetahuan tentang keselamatan belum diberikan oleh Tuhan. Yang namanya apa? Petunjuk. Loh kenapa semacam itu? Karena hatinya belum mengetahui siapa yang diberikan kepercayaan. Padahal kita semuanya nih yang dipercaya oleh Tuhan menjadi orang iman. Betapa bahagianya hidup bersama Tuhan loh. Enggak ada ceritanya. Manusia hidup bersama yang kuasa itu enggak bahagia itu enggak ada ceritanya. Nonsen itu semua. Karena apa? Yang diberikan kuasa itu yang maha kuasa atas dirinya. Kita nggak ada was-was kemanapun kalau di situ memberikan kepercayaan pada Tuhannya utuh. Kalau masih ada was-was berarti memberikan kepercayaannya kepada Tuhannya setengah-setengah atau cuma berapa persen. Nah, lalu bagaimana ceritanya hidup bersama Tuhan itu bahagia? Nah, tema malam ini akan dikupas oleh Bani Adam 2 yang di situ sanadnya yaitu Mas Yon. Yang akan disampaikan oleh Mas Muhadi. Kepada saudaraku Mas Muhadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Rahayu buat saudaraku semuanya. Selamat menjalankan puasa bagi yang menjalani. Sini tadi temanya hidup bahagia bersama Tuhan. Jadi intinya ini perilaku orang yang masih hidup.
bukan orang yang sudah mati. Kalau orang sudah mati aku belum tahu. Yang saya sampaikan nanti, ini yang saya sampaikan ini adalah perilaku orang hidup bahagia bersama Tuhan. Kalau sudah bersama, berarti tidak jauh. Karena apa? Karena kita sudah dibimbing oleh imam kita, dibimbing, ditunjukkan jalannya untuk supaya bisa dekat. Bisa mendekat dan bisa dekat. Dan selanjutnya selalu bersama di dalam menjalani hidup. Dari mana kita bisa bersama, kita bisa mendekat? Dari pengetahuan yang diberikan oleh imam kita. Dari pengetahuan kita tumbuh kesadaran. Dari sadar itulah kita bisa mendekat. Bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Maha kuasa menciptakan kita, maha kuasa menciptakan alam semesta dan beserta isinya. Dan di situ kita mempunyai ketetapan dan menetapkan bahwa tidak ada Tuhan selain pencipta kita, atau la ilaha illallah. Kesadaran apa lagi? Kesadaran bahwa Tuhan itu maha kuasa. Maha kuasa memelihara kita. Maha kuasa melindungi kita. Maha kuasa menyelamatkan kita. Maha kuasa memberi kekuatan di dalam hidup kita. Dari kesadaran semuanya itu di situ kita bisa menyimpulkan siapa toh yang kita percaya untuk menyelamatkan kita. Dan disitulah mulai kita diajak menetapkan siapa yang dipercaya, mengakui bahwa Tuhan itu yang maha kuasa di dalam. Setelah sadar, terang, dan tahu Tuhannya, di situ keikhlasan kita muncul. Keikhlasan untuk mempercayakan semua hidup kita kepada yang maha menciptakan kita. Karena tidak ada lagi yang bisa kita percaya selain Tuhan kita. Di dalam hidup, kita diberikan, Tuhan punya maksud, punya visi misi. Manusia dihidupkan untuk menjalankan risalah suci, untuk menjalankan keberlanjutan kehidupan. Nah, di situ kalau kita bersama Tuhan, selalu memegang bahwa Tuhan itu yang maha kuasa di dalam hidup kita. Di situ di dalam menjalankan hidup kita tidak ada rasa was-was dan khawatir atau keraguan di dalam menjalankannya. Karena apa? Sudah menetapkan ya siapa yang dipercaya, siapa yang maha kuasa. Maka penetapan atau menetapkan, yaitu kalau bahasanya yaitu syahadat, itu betul-betul syahadat adalah kunci selamat. Dari situ semua
apa yang kita lakukan pasti tidak ada cacatnya karena berdasarkan kesadaran kita bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa. Di dalam menjalankan hidup, kita langkah ke depan, mulai dari pikiran, akal kita, atau hitung-hitungan kita, semuanya jelas. Di situ nggak ada kekhawatiran atau kebingungan di dalam menjalankan kehidupan. Dan selalu bersyukur dengan ikhlas yang utuh, percaya yang utuh, dan di dalam menjalankan hidup di situ penuh dengan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa Tuhan itulah yang mampu kita harapkan, kita berharap atau kita bergantung untuk memenuhi semua yang kita inginkan di dalam hidup kita. Dari kesadaran kita terang, gamblang, jelas melangkah karena berdasar pengetahuan dengan dibimbing orang yang benar-benar di situ tahu petunjuk, bisa membaca petunjuk dan bisa menunjukkan, yaitu beliaunya imam kita, Gus Tubi. Di dalam penyampaian imam kita di situ jelas nggak ada cacatnya, semuanya arahnya hanya untuk menuju atau mendekat atau bersama yang Maha Menciptakan. Dengan apa lagi kita bisa bersama? Menyembah, setelah bersyukur menyembah. Menyembah adalah menghambakan diri. Di situ apabila kita adalah hamba yang mempunyai keterbatasan, kita kalau bersama memohon petunjuk, memohon jalan keluar, jalan yang lurus untuk melanjutkan hidup kita ke depan. Jadi rasa was-was, khawatir, bingung, semuanya nggak ada kalau sudah bersama. Dari kesadaran semuanya itulah yang membuat langkah-langkah kita itu semua menjadi sempurna untuk menuju Tuhan. Karena hamba itu mempunyai keterbatasan, kalau masih ada sifat bingung, khawatir, tapi nggak lama. Karena apa? Kita semuanya itu sudah menempati hidup kita saat ini. Nah, dari saat ini loh, kita membiasakan untuk bersama Tuhan. Dari mana? Dari takdir kita, takdir yang diberikan Tuhan. Kita membiasakan bersama. Jadi semuanya takdir yang diberikan, melalui yang diketahui maupun yang belum diketahui, semuanya bisa untuk mendekat dan bersama Tuhan. Terus bagaimana caranya bisa bersama Tuhan? Karena kita manusia itu hidupnya itu dari mengikuti kebiasaan. Jadi mulai saat ini
kita harus membiasakan hidup bersama Tuhan. Kita langsung bisa interaksi, komunikasi dengan Tuhannya masing-masing, sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai takdir hidup masing-masing. Karena apa kok kita harus membiasakan? Kalau tidak membiasakan, ya nggak terbiasa. Karena manusia hidup itu karena dasarnya dari mengikuti kebiasaan. Contoh, kalau kita dulu terbiasa mengikuti mandi sehari 3 kali, sampai saat ini kita pun nggak akan lupa. Contoh, kita biasa mengikuti kebiasaan makan sehari 3 kali. Sampai saat ini sudah terbiasa, nggak mungkin lupa. Maka membiasakan di dalam hidup kita selalu bersama Tuhan. Ya, setiap apa yang kita lakukan, kita berinteraksi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, dengan semuanya. Sifat-sifat atau jiwa dan raga kita lah sebenarnya, untuk bisa melalui berpikir bersama Tuhan, merancang sesuatu bersama Tuhan, menjalankan aktivitas sehari-hari, apapun itu bentuknya, kita bisa menempati dan menjalankan dan menempati dan selalu bersama yang menciptakannya. Dari mana? Dari kesadaran bahwa Tuhan itu yang maha kuasa menciptakan kita, maha kuasa menciptakan alam semesta berserta isinya, dan yang maha pengasih dan maha penyayang. Dari situ kita bisa bersyukur. Yang memelihara alam, memelihara kita, memelihara alam berserta isinya. Nah, yang dulu-dulu itu kan belum pernah ada yang menyampaikan bahwa kita harus membiasakan selalu bersama Tuhan. Ya baru imam kita itu yang memberi bimbingan. Kalau dulu itu biasa mengikuti orang, seperti kita mengikuti makan 1 hari 3 kali, mandi 3 kali, ganti baju, ya seperti itu. Dari penetapan dan menetapkan, yaitu melalui sebuah kalimat, yaitu syahadat itu tadi, bahwa kita mengakui Tuhan kita. Dari mengakui itu loh, Tuhan bisa bersama kita. Tidak lepas, tidak mungkin lupa di dalam menjalankan aktivitas hidup sehari-hari. Nah, kalau hidup itu sudah tidak ada rasa was-was, khawatir, bingung, nah itulah bahagianya. Karena susahnya itu dari bingung, dari kekhawatiran, mempunyai rasa was-was. Nah, semuanya itu bisa menyebabkan kita gelap, gulita, lah di situ mengakibatkan kesusahan. Nah, kalau sudah tidak ada rasa susah, khawatir, bingung, bahagia jiwa raga kita, tenang jiwa kita, terang jalan kita untuk hidup ke depan, sesuai takdir masing-masing. Nggak ada kegelisahan, dan setiap menjalankan aktivitas atau menjalankan hidup ke depan selalu bersyukur.
tidak pernah kubur karena memegang dasarnya yaitu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau orang-orang yang masih belum penuh total keyakinannya atau imannya atau percayanya kepada Tuhan, kalau setiap menghadapi masalah larinya masih ke selain Tuhan. Jadi terlihat semuanya. Kalau sudah bersama Tuhan selalu bermunajat, selalu berdiskusi, selalu interaksi, selalu komunikasi di dalam semua apa yang dilakukan. Karena jelasnya sandaran kita, jelasnya yang kita bisa kita gantungkan harapan kita hanya kepada yang Maha menciptakan kita, yaitu yang Maha Kuasa. Jadi saya ulangi lagi, untuk membiasakan, contohnya seperti kita membiasakan makan sehari 3 kali. Di situ kalau kita sudah terbiasa, tidak akan lupa, tidak akan lalai. Karena apa? Sudah terbiasa. Dan manusia itu makhluk dari hidupnya dari mengikuti kebiasaan. Kalau kita tidak membiasakan, ya di situ ada celah-celah. Celah-celah tidak bersama Tuhan. Ya, membiasakan dari mana? Dari hidup di mana? Di saat ini. Dengan apa? Dengan takdir yang diberikan Tuhan. Dengan dasar ikhlas, lilo, lego, lilo, lego, mempercayakan semuanya, takdir hidupnya kepada Sang Penciptanya. Kalau sudah bisa seperti itu, ya kita menjadi orang yang selalu bahagia bersama Tuhan. Segala kebutuhan kita, ya di situ hanya cukup kepada Tuhan kita. Tidak menuhankan yang langkah kita jelas, terang, gamblang. Terus yang kita jalani adalah menjalankan risalah suci, yaitu menciptakan kedamaian di dalam sesama atau bersama, tidak menjadikan kerusakan di alam semesta. Jadi real orang yang beriman perilakunya sesuai seperti yang dikehendaki Tuhan. Di situ kita membangun tidak untuk merusak. Membangun kehidupan untuk keberlanjutan, membangun kebersamaan bersama Tuhannya dan bersama umat semuanya. Nah, disitulah letaknya kebahagiaan. Jadi yang saya ulang-ulang kembali yaitu membiasakan. Kalau kita tidak membiasakan di dalam hidup kita, ya tidak mungkin menjadi terbiasa bersama Tuhan.
membiasakan dari hidup kita, membiasakan dari hidup kita saat ini, karena nanti ada saat ini, besok ya ada saat ini. Jadi dimulai membiasakan dari saat ini dengan takdir yang diberikan Tuhan, yaitu untuk bersama Tuhan. Jadi was-was, bingung, khawatir, itu semuanya hilang kalau kita sudah bersama yang Maha Kuasa, yang Maha Memelihara, yang Maha Melindungi, yang Maha Menyelamatkan. Kalau kok masih ada was-was, berarti belum bersama, masih ada yang kuasa selain penciptanya. Sedangkan kita dibimbing, dididik untuk mengenali Tuhan, bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa. Kita sudah tidak mampu mencari selain pencipta kita itu yang Maha Kuasa. Hanya pencipta kita yang Maha Kuasa. Tuhan itu yang mengawali dan mengakhiri. Dan kita diberi kuasa untuk menentukan atau memilih jalan untuk menuju atau bersama Tuhan. Dengan cara apapun, kalau tidak dari hidup kita, tidak dari hidup kita saat ini, kalau dari tidak takdir yang diberikan saat ini, nggak bisa. Misalnya contoh yang kita alami, di situ ada saat ini ada kebahagiaan, kita tunda, nanti nunggu tengah malam kita akan mendekat Tuhan. Ya di situ nanti kita bersyukur, membaca alhamdulillah, ya sudah hilang rasanya yang bahagia tadi saat ini. Sebaliknya saat ini kita ada kesusahan karena ke depan belum punya pengetahuan untuk menjalankan kehidupan ke depan. Terus kita pending dulu. Nanti aja tengah malam kita bermunajat, kita mendekat, kita berserah diri, ya sudah hilang. Yang otomatis ya hidup saat ini, takdir saat ini, di situ ada bahagia, ada susah karena belum tahu. Ya semuanya itu loh. Modal kita untuk bersama, mendekat dan bersama, selalu bersama. Oke, saudaraku, bisa diterima? Bisa, bisa. Bisa, Mas. Bisa. Bisa. Nah, silakan yang mau bertanya apa boleh. Bisa. Nah, Mas Wadi. Karena Mas Iwan, semuanya kan sebenarnya sudah pada tahu. Jadi aku sampai bingung mau mengatakan itu apa. Kan semuanya ya. Sudah itulah perilakunya semuanya. Yang Oh, buat ngisi acara ya oke lah. Ya, sekarang tanya-tanya atau gimana? Oke, monggo. oh ya wes. Silakan saudaraku semuanya yang ingin bertanya barangkali kurang jelas. Monggo bertanya para yang ingin bertanya kepada narasumber malam ini. Pak Sapan mau bertanya atau jenengan? Apa Pak Saturianto? Belum. Dengarkan aja dulu, nyimak. Oh ya wes, oke oke. Pak Alek di Pak Alek biasanya Pak Alek ini gampang punya bahan nih. Jelas.
Ayo, Pak Eno, sapa sing monggo, gawe? Ya, assalamualaikum saudaraku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Habib Minum. Bertanya Pak Eno. Ya, Ya, cair. baru datang Silakan. lur, baru datang nih tuh, buka kehujanan. Beda teko. Siap, lanjut lur. Jangan grup. Kirain mau bertanya. Semuanya itu sudah diajak imam kita yaitu menuju puncak kesadaran. Jadi, ya kalau ya ini hanya buat sharing aja lah. Itulah yang aku alami seperti itu. Dan dengan monggo yang mau menjelaskan tentang kondisi saat ini atau perilaku saat ini bersama Tuhannya masing-masing, monggo. Nanya lur. Oke, monggo. Ini memang kalau orang yang beriman, kalau belum yang beriman tapi kan berbeda. Ya. Di alam kubur itu apakah ada siksa kubur? Ruh itu kemana waktu kita pulang ke alam kubur? Di alam kubur kan hanya bangkai. Iya, betul. Di kuburan itu kan hanya bangkai. Kemana ruh kita? Apakah ada pertakonan di alam kubur? Apakah gimana? Tapi monggo saya nggak ada persisaan alam kubur. Kalau yang udah mati, ini bagi saya maaf aja nih. Coba jelaskan lur, mangga lanjut. Aku sendiri ya bingung Pak Inung kalau untuk menjelaskan itu. Aku sendiri kan belum pernah mati, jadi nggak tahu. Kalau disiksa, mbahku mungkin sudah kembali pulang, nggak kerasan di sana. Sampai sekarang ya nggak balik ke rumah kok. Katanya setiap malam Jumat pulang ya nggak pernah ketemu. Jadi bahasan-bahasan seperti itu menurut pemikiran saya ya sama seperti Pak Endo, nggak ada yang kan sudah terputus amalnya. Kalau sudah mati, jasadnya dari tanah kembali ke tanah. Ya, jauh-jauh yang ngaji. Nyawa dan rohnya kembali kepada yang menciptakannya. Benar lur, benar. Kalau bagi yang beriman nggak ada siksa kubur. Orang yang Sebab di alam orang yang hanya masih bangkai. ditimbang, nanti masih ditimbang amal perbuatannya, terus apa itu semua ganjarannya itu ya karena orang yang belum beriman. Kalau orang sudah beriman dari saat ini sudah bersama Tuhannya, kok Tuhan masih tanya itu gimana? Percuma toh membimbing kita untuk diketemukan dengan Tuhannya, diajak mendekat dengan Tuhannya, diajak bersama Tuhannya kok masih ditanya. Tadinya lo foto nomor belas ya. Nanya ya pertanyaannya ke Pak Muadi tapi dijawab dewe kayak gini itu loh bikin mumet gitu. Nanti kalau Abah Inung meninggal, nanti ditanya aja sama Mas Iwan, enggak apa-apa nanti di dalam kubur. Lah kayak Pak Inung takon mati dhisik ngono gak engko gak bali cerita. Yang penting, Ini berbagi yang lur. penting itu saat ini membiasakan. Assalamualaikum. Membiasakan hidupnya bersama Tuhan, jadi menjalankan hidup selalu terbiasa dengan Tuhannya. Bersyukur, memohon, berlindung, di situ bersandar, bergantung, akhirnya utuh semuanya tetap kepada yang Maha menciptakannya. Ayo yang lain monggo.
Mas yang dari Gunung Kidul ini mau tanya apa ini? Ayo, monggo. Belum. Mas Eh, Haji, monggo. mulai ke sawah. Mulai ke Nah, sawah. semuanya itu dengan puncak kesadaran. Puncak kesadaran kita sudah dibimbing oleh imam kita dibawa ke Sidratul Muntaha. Jadi, puncak kesadaran ini kan nah, puncak kesadaran itu apa toh? Puncak kesadaran itu gimana toh? Puncak kesadaran bahwa tidak ada Tuhan lain pencipta kita. Itulah puncak kesadaran. Kalau orang Jawa katanya cakra utama. Kita sudah bareng-bareng sudah diarahkan, dibimbing, dituntun langsung. Dari puncak kesadaran, kita tahu Tuhan dan kita tahu diri bahwa kita adalah hamba. Makanya selalu menghambakan. Maaf Lur, nanya lagi Lur. Ini monggo. Surga itu ada enggak? Neraka itu ada enggak? Surga adalah kebahagiaan, neraka adalah kesusahan atau sulit atau sakit loh, dan semuanya itulah pokoknya. Itu yang surga neraka yang udah almarhum. Itu ya belum tahu lagi tepat. Sekarang penduduknya aja belum ada kok. Dari Quran itu yang ada orang yang diselamatkan seperti Nabi Musa yang nggak selamat, Fir'aun, seperti Nabi Ibrahim yang nggak selamat. Siapa itu raja siapa? Namrud. Kalau menurut Oke, saya dari petunjuknya Lur, kalau menurut saya surga itu kalau menurut saya neraka. kalau menurut Imam, saya surga itu nggak ada. Ada semua surga neraka. Kalau menurut saya yaitu kalau apa-apanya hilang itu neraka, tapi kalau bobotnya tambah itu surga, Lur. Right. Just okay. Apa ya? Udah. Ngantuk hilang. Abah Inung, sorga itu ke Mall Blok M tuh banyak tuh. Di sini juga banyak surga ini. Masa kejam. Surabaya banyak surga. Tadi sore saya di surga dikasih es campur. Surga itu nggak ada bagi orang yang belum beriman. Neraka itu nggak ada bagi orang yang beriman gitu Lur. Mangga lanjut Lur.
Paham nggak Lur? Paham, Abah Inung. Semangat, Abah Inung. Semangat terus Lur. Rahayu luar biasa. Siap. Lanjut Lur, lanjut. Wah, tambah mumet itu Pak Martono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ayo Lur. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya, boleh berdiskusi ya, Mas Muhadi ya. Ini Mas Muhadi udah muncul lagi ya. Pripun Mas Muhadi? Barangkali Mas Budi Selamat mau menambahkan ya. ya izin ini sama Mas Muhadi. Ya, yang punya panggung Mas Muhadi nih. Cek Mas Ini Muhadi, mute-nya dibuka Mas. Rayu Mas Iwan. Oh, rahayu Mas Setiono. Weh, piye kabare jenengan? Weh, sehat? Ah, sehat. Alhamdulillah. Mas Muhadi, tolong dibuka mute-nya. Mikrofonnya dibuka. Rayu Mas Iwan, Rayu. Oke. Ya, rahayu. Ini ada yang izin untuk mau menambahkan Mas Budi Selamat dari Kaltara. Oke, Apa monggo. boleh? Monggo, Ya, silakan. silakan Mas Budi Selamat. Ya, izin Mas Muhadi serta saudaraku semua. Saya cuma ingin menanggapi pertanyaan dari Abah Inung. Monggo. Dan nanti akan saya lanjutkan itu loh. Tentang bahasan yang sekarang kita bahas ini. Tentang nikmatnya bersama Tuhan ya. Tadi begitu ya bahasanya. Ya. Sebelumnya saya mau menanggapi dulu nih pertanyaan dari saudara kita Pak Inung yang penuh semangat. Jadi kalau yang ditanyakan adakah siksa kubur itu, jawaban yang bisa saya berikan itu secara logika, karena kita masih hidup, belum mengalami yang namanya kematian. Kita mau menjawab ada atau enggak ada itu ya harus mempunyai suatu alasan. Dibilang ada, kita belum pernah mati. Dibilang enggak ada, orang kita juga belum pernah mati. Enggak tahu, tapi di situ kan ada urut-urutannya. Jadi kalau di Quran itu ada suatu ayat yang menyebutkan kalau di dunia itu buta, maka nanti di akhiratnya dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, di situ secara logika itu bisa dinalar begini, kita ini mengetahui hukum tabur tua itu loh, saudaraku. Jadi apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Karena kalau ada, dikatakan siksa kubur itu ada, ya pasti ada ada ceritanya, ada penjelasannya. Sesuai amal perbuatan yang kita lakukan di dunia semasa kita hidup. Maka nanti di alam kubur pun kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan di dunia ini, yang kita tabur. Di situ kita tuai. Hukum alamnya begitu. Kalau baik ya mendapat baik, kalau buruk ya mendapat buruk pula. Jadi kita tidak usah memikir jauh kalau sudah mati bagaimana. Kita lihat yang sekarang aja. Semasa hidup ini loh. Apa yang kita alami? Sudah bisakah kita ini merasa bahagia dalam hidup ini di setiap saat, setiap waktu? Sudah bersama Tuhankah kita? Begitu pula nanti kalau kita sudah dalam keadaan mati atau dipanggil oleh Tuhan kita. Karena semua manusia pasti akan mengalami sebuah kematian.
Kalau semasa hidup ini kita tidak merasakan kebahagiaan, bagaimana sih rasa bahagianya bersama Tuhan? Di kala mati pun karena itu yang kita tabur, amal perbuatan kita itu loh. Di dunia ini selalu bahagia ibaratnya kan. Hari-harinya itu bahagia bersama Tuhannya. Maka ketika mati pun otomatis, ini kalau dipikir secara logika, ya kita merasakan kebahagiaan seperti dikala kita masih hidup ini. Begitu pula sebaliknya. Nah, mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan untuk Abah Inung. Kita lihat yang sekarang aja. Karena ada cerita itu siksa kubur, pasti ada itu urutannya itu, ceritanya itu bagaimana kok bisa sampai dikatakan ada namanya siksa kubur. Masalah surga dan neraka pun begitu. Surga dan neraka itu kan sebuah posisi di mana senang dan tidak senang, karena surga itu tempat kesenangan, neraka itu tempat yang menyakitkan atau tempat di mana banyak siksaan gitu loh. Itu bisa dialami waktu kita masih hidup. Dan dikala kita mati, nanti akan sesuai lah apa yang dialami seperti di masa kita masih hidup. Begitu Pak Inung. Yang jelas ada, kalau ada cerita ya ada. Kalau untuk menunjukkannya seperti yang tadi, kita jawab dengan akal sehat yang bisa dinalar, bisa diterima. Nah, untuk indahnya apa tadi, indahnya atau bahagia bersama Tuhan? Tadi temanya. Bahagia bersama Tuhan. Hidup bahagia bersama Tuhan. Nah, ini yang diceritakan waktu hidup. Waktu manusia masih hidup. Betul. Dia bisa bahagia bersama Tuhannya. Nah, ini tolong untuk Mas Muhadi gini. Nah, begini Mas Muhadi, tolong nanti diceritakan biar kita dengarkan semua untuk menambah keyakinan kita ini loh. Semakin yakin dengan apa yang sudah disampaikan oleh imam kita. Bagaimana sih orang itu bisa hidup bahagia bersama Tuhannya itu? Bagaimana ceritanya itu? Nah, nanti Mas Muhadi berikan penjelasan secara detail, secara gamblang, agar kalau kita sudah tahu dan pengetahuan itu menjadi obor, nanti kita bisa melakukannya. Jadi, apakah di situ bisa dibilang hidup bahagia bersama Tuhan itu adalah orang yang hidup dalam keadaan selalu melakukan sholat itu, atau sholat daim itu? Monggo Mas Muhadi penjelasannya. Tersun. Oke. Sholat itu kan orang yang menghadap atau ya orang yang selalu bersama Tuhannya. Dan di situ tidak pernah putus. Nah, sekarang itu kalau sholat daim kan sholat dari hidup kita. Perilakunya itu melalui hidup kita saat ini. Menjalankan sholat. Nah, sholat itu disertai dengan kesadaran, pengetahuan tentang Tuhan, keikhlasan, keyakinan, kepercayaan, semuanya di situ tergabung. Ya, itulah sholat menurutku. Kalau melalui waktu atau gerakan yang ditentukan, kalau tidak bergerak seperti yang ditentukan, berarti kita tidak sholat.
Kalau tidak sesuai waktu yang ditentukan, berarti kita tidak sholat. Dan sedangkan kita itu diajari sholat, yaitu dari hidup kita. Menjalankan lewat mana? Lewat takdir yang diberikan Tuhan. Semuanya tujuannya hanya mengagungkan Tuhan. Kita sadar sebagai hamba. Seandainya nanti kita mengikuti aturan yang dibuat orang untuk melakukan sholat seperti orang-orang yang dilakukan, kita pun tidak pernah terlepas di dalam menjalankan. Tidak pernah terlepas dari yang maha menciptakannya. Jadi madhab ke barat, terus bertakbir, setelah itu hilang Tuhannya, eling yang lainnya. Kan nggak seperti itu. Kita nanti bisa ditaruh dimanapun loh, kita bisa. Setelah mendapat bekal petunjuk dari imam kita itu, nggak ada cacat, kita ditempatkan di mana-mana itu nggak ada cacatnya. Karena apa? Di dalam jiwa kita sudah terbangun keimanan kita, utuhnya iman kita, utuhnya keikhlasan kita. Puncak kesadaran kita, semuanya sudah totalitas. La ilaha illallah. Kalau itu sudah ditetapkan dan menetapkan siapa yang dipercaya itu tadi, di dalam menjalankan semuanya, di situ tidak mempercayai apa yang dilakukan. Jadi kalau sholat nanti yang dipercayai sholatnya yang menyelamatkan. Tetap Tuhan kalau orang yang beriman. Tetap yang menciptakannya. Kalau puasa dari pagi sampai sore sudah bisa menahan lapar, seolah-olah nanti puasanya yang menyelamatkan. Tidak, kalau orang beriman tetap Tuhan yang menyelamatkan. Kalau orang beriman seperti itu. Maka kalau ditanya orang beriman kok mati ada siksa atau enggak di sananya, loh kita itu hidup sudah selalu bersama Tuhan ya. Kok masih ada siksa ya? Gimana Gustubi nanti udah membimbing kita sudah utuh menjadi orang yang bahagia bersama Tuhan. Cocok Lur, cocok. Umum itu mungkin masih ditimbang, katanya ada timbangannya, nanti ganjaran baiknya segini, terus dipotong lagi ya dosanya kan itu. Nah, kalau orang yang sudah selalu bersama Tuhan loh, terus apa yang dihitung? Kan ditanya siapa Tuhanmu, loh semuanya loh sudah menyatakan, sudah menetapkan. Terus gimana kita? Kayak siapa? Sayyidina Umar ya masih lewat dengan kita. Sayyidina Umar yang nanya malaikat. Nah, kalau kita nanti yo nggak usah ditanya, itu sudah selalu bersamaku kan gitu Tuhan. SK terasa ditanya itu karena hidup di dalam hidupnya sudah selalu bersamaku kan seperti itu. Ya untuk menerangkan yang diminta Mas Budi Slamet tadi, nggak apa-apa ya, itu semuanya bisa diterima Mas Budi ya. Karena ya ada yang belum sampai di situ, bahkan yang kita hadapi pun orang-orang yang belum dibimbing keimanannya. Jadi ya masih ada lah pertanyaan seperti itu masih banyak nanti kita di luar sana. Karena apa? Hasil dari katanya orang-orang itu tadi. Kalau di dalam jamaah kita sudah real, sudah jelas. Di dalam persaudaraan, semuanya ini tujuannya untuk menjaga potensi dari kelalaian kita. Kayaknya saling mengingatkan, dibuat acara Zoom,
1 minggu 2 kali RBT-an dan lain-lainnya seperti itu. Itu semuanya untuk menjaga potensi kelalaian kita kepada yang menciptakan. Monggo yang lain yang mau tanya. Jadi Alhamdulillah. tadi sharing ya Mas, masalah sharing, kita tinggalkan jenengan. pertimbangan Pokoknya ini tuh. Persis Lur, cocok. Ini masalah pertimbangan Lur. sharing, kita Panik sama-sama Pak Inung. imam kita yaitu Gus Tubi, dan kita selalu dibimbing dan diberi pengetahuan. Dan kita mari kita ungkapkan pengalaman, pengetahuan kita atau perilaku kita di dalam hidup sehari-hari dengan keimanan, dengan bersama Tuhan. Monggo. Mas Muati, alhamdulillah jawabannya makin membuka cakra pengetahuan saya. Disinilah pentingnya kalau ada pertanyaan itu. Jadi dengan adanya yang bertanya itu loh, Ya, bisa membuka pintu pengetahuan itu Mas Muati. Itu. Jadi kalau dibilang biar tambah luas pengetahuan kita, pengalaman kita di dalam jalan hidup, Mas Budi Slamet. Oke. Nggih, Mas Mati. Jadi kan tadi sesuai dengan tema hidup bahagia bersama Tuhan. Nah, di sini saya ingat ada padahal itu la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, kan begitu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya Allah bersamamu. Nah, orang yang bersama Allah itu otomatis kan bisa dibilang orang yang selalu dalam keadaan sholat. Itulah yang bisa dibilang bahagia. Tapi bagi yang melakukan, bukan cuma diucapkan. Kalau sudah dilakukan, kita tahu kebenaran dari ucapan ini. Sholat sendiri itu kan di dalam Al-Quran, inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta, kan. Jadi sholat bagi orang-orang yang percaya akan Tuhan itu adalah menetapkan rasa percaya dalam hati itu loh pada Tuhannya tuh di setiap waktu. Di setiap waktu ya, berarti selalu percaya begitu. Nah, kalau itu sudah dilakukan loh ya, ini standar gitu. Baru dia tahu kebenarannya. Ibarat gula dikatakan manis, dia sudah mencicipi rasa gula tersebut. Jadi menjadikan yakin. Oh, benar kata Gusnya ini. Memang kalau orang sholat itu bahagia. Hilang rasa takut, hilang rasa sedih. Betul itu memang. Alhamdulillah. Enggak. Makanya di dalam menetapkan dan di situ sekaligus otomatis mengakui. Kalau kita belum mengakui Tuhan kita, yaitu sering lupa. Contoh, pakaian kita itu loh, kalau banyak pakaian di sana, tapi kalau belum ku bilang pakaianku, ya nggak mungkin ingat. Walaupun sama bentuknya, sama motifnya, tapi kalau sudah itu kita tetapkan, yaitu pakaianku, ya nggak mungkin lupa. Itu baru pakaian, sedangkan banyak semuanya yang kita itu tidak bisa lupa. Karena apa? Sudah mempunyai ikatan, sudah menetapkan dan mengakui bahwa itu. Kalau barang ya milikku, kalau Tuhan ya Tuhanku, kan gitu. Bisa diterima? Bisa, Mas. Bisa. Cocok, Lur, cocok. Rasa aneh kadang kita nggak bisa lupa, apalagi Tuhan bisa lupa, kan ya aneh toh. Ya ini kan pengetahuannya sudah. Semua sudah tahu kan, otomatis ini tinggal kedepannya itu loh kita lakukan. Membiasakan dulu, karena manusia itu hidupnya dari mengikuti kebiasaan orang tua kita. Contoh makan, kita mengikuti sehari 3 kali, akhirnya sampai sekarang kita ya nggak lupa makan sehari 3 kali, mandi juga begitu, ganti pakaian juga begitu. Bertuhan pun
kita harus membiasakan di dalam hidup kita saat ini selalu bersama Tuhan yang menciptakan kita. Dari mana? Dari takdir yang diberikan Tuhan, sesuai takdir yang dialami masing-masing. Cocok. Orang bisa itu karena terbiasa kan Mas ya. Sudah biasa baru bisa. Dibiasakan benar. Ngapunten Mas Budi, nek masalah Arab nih marane mboten nate ngaji, mboten nate belajar baca Quran, jadi mboten Arab lah. Alhamdulillah jenengan saged nerangake bahasa Arab matur suwun. Ya monggo. Ini Arabnya apa genah ini? Setengah Arab nih. Apa genah? Arab boleh, Inggris boleh, yang penting tahu terjemahannya. Tahu maksudnya. Monggo yang lain, kalau Mas Budi mau menambahkan monggo. Tentang pengalaman hidupnya bersama Tuhan, kan beda orang beda. Iya Mas, ya cuman itu tadi lah yang kita tekankan itu. Pengetahuan yang kita dapat itu loh, pengetahuan itu kan untuk dilakukan toh Mas. Pengetahuan itu untuk dilakukan. Jadi ilmu itu kalau cuman diketahui aja, itu akhirnya tidak ada gunanya. Malah bisa jadi sampah itu. Kalau tidak dilakukan. Kalau gini Mas Budi, kalau belum dilakukan itu namanya masih paham, belum jadi ilmu. Kalau sudah jadi ilmu itu habis dilakukan, nah di situ kita menerapkan, memberikan contoh, jadi bisa. Contoh, kita membongkar mesin sepeda motor, kalau dari pemahaman belum pernah melakukan, waktu membuka baut, di situ masih ada kebingungan. Tapi dari paham, terus kita lakukan, nah disitulah terbentuk terjadinya ilmu kepada diri kita, dan untuk menyampaikan pun gampang. Kita bisa menyampaikan, plus bisa mempraktekkan, kan gitu. Nah, mohon maaf ini Mas Muadi. Kalau pengalaman saya sendiri mengenai ilmu itu pengetahuan. Untuk kepahaman itu, kalau kita sudah melakukan baru kita paham. Kalau cuma pengetahuan aja belum pernah kita lakukan, kita nggak bakal paham, selamanya itu nggak bakal paham. Asal kita lakukan, kita biasakan aja lah. Di situ paham-paham sendiri kita nanti itu. Itu nyata Mas Muadi memang. Ya, makanya dipesan sama Gusnya. Wis yang penting tandang, pengen paham kok ditandangnya, dilakukan aja nanti paham-paham sendiri. Allah memberikan kepahaman. Allah tidak akan memberikan kefahaman kalau orangnya tidak mau melakukan. Begitu Mas Wadi. Contoh ya ini tak klarifikasi Mas Budi ya. Contoh Tuhan Tuhan menghidupkan kita, terus kita ditempatkan di bumi, di situ dijadikan khalifah fil ardi. Nah untuk menjalankan semuanya karena manusia itu adalah makhluk yang sempurna, Tuhan memberikan petunjuk. Kalau Islam ya Quran, kalau Jawa ya sastra jendro. Nah, petunjuk itu disampaikan imam kita yang membimbing dan memberi pemahaman supaya kita jelas untuk arah yang kita lakukan. Nah, setelah imam kita membimbing, memahamkan kita, memberi pengetahuan kita supaya paham untuk menjalankan. Nah, sekarang mungkin saya beda apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan imamnya dengan yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan yaitulah perilakuku dari hasil pembimbingan imamku gitu. Jadi terjadinya ilmu yang aku punya karena melakukan apa yang dibimbing oleh imam kita dan saat ini bisa menyampaikan seperti itu. Mas Muadi. Karena kalau yang saya alami sendiri itu Mas Muadi, kalau cuma sekedar ilmu, sekedar tahu aja, kita sering dikasih tahu, tapi enggak paham. Kalau ditanya paham, rasa manis itu. Ya tahu, manis. Tapi katanya kan, bukan nyatanya. Nah, kalau sudah dinyatakan itu loh, Bapak, memang benar, aku sudah melakukannya. Begitu Mas Muadi. Memang senang benar bersama Tuhan itu senang benar. Bukan katanya, ini aku sudah melakukan. Sudah nyatanya, bukan katanya.
Akhirnya meminta katam ya. kepahaman. Paham terus menjadi yakin gitu loh. Katam. Yakin. Karena sudah mengalami. Tapi bukan kata membaca, tapi katam dengan plus perilakunya. Nah, iya, Oke, sudah oke. dilakukan. Posisinya tuh sudah posisi melakukan. Posisi, lah itu ingat dulu. Khususnya itu posisi gitu. Orang bicara iman bicara iman kan untuk dilakukan, untuk dijalani. Nah, posisinya kita membicarakan iman itu sudah kita lakukan apa cuman kita hafalan aja. Kalau sudah kalau sekedar menghafal aja kan gampang orang hafal itu bisa aja semua orang. Nah, untuk melakukannya agar menjadi kefahaman yang nyata itu loh, bukan katanya lagi. Sudah tahu ibarat mau ke Jakarta tuh dia sudah berjalan menuju ke Jakarta sana. Jadi sampai Jakarta tahu, paham betul. Oh, ada ini tahu. Nah, gitu. Kita itu dari kecil kan ya menuruti kebiasaan, katanya sekolah itu mencari ilmu kan gitu. Padahal semuanya itu di dalam belajar. Karena tahu, karena bisa itu karena di situ ada Tuhan. Gimana Pak Ino? Pak Sukino? Nah iya, kalau situ tuh ya namanya kalau kita tahu ya namanya ada Tuhan. Ya. Pengetahuannya ya itu dari Tuhan. Kan seperti itu. Jadi ya kita dulukan Tuhannya seperti itu. Tapi kalau kita awal-awal enggak loh Pak Sukino, jangan lupa kita tahu dari imam kita, tapi diajak mengetahui Tuhannya gitu. Ya itu lama-lama ya tahu ya seperti didulukan Tuhannya. Oke, monggo yang lain. Mas Muhadi, ini ada pertanyaan dari Romo Aryo. Ada narasi yang begini. Dari atas tadi itu ya. Waduh, berarti selama ini kita dibohongi kiai dong. Adanya siksa kubur. Tuh, yang tadi dibahas di awal itu loh. Gimana? Selama ini berarti siksa kubur itu tidak ada ya. Karena selama ini yang beredar di lapangan itu siksa kubur itu ada. Nah, itu kan yang sering diceritakan oleh para pemuka-pemuka agama, katakanlah kiai, yang di kampung-kampung kan semacam itu. Yang selama ini menjadi pemahaman masyarakat kita di sekitar. Mantan, niku pripun? Adanya fenomena semacam itu. Itu menurut pengetahuan saya begini. Yang diterangkan para alim ulama atau kiai yang ada di luaran sana itu dasarnya masih ada dosa dan ganjaran. Masih ada siksa dan surga. Sedangkan kita yang dibimbing imam kita yaitu sudah tidak menempati di fase itu. Jadi fasenya sudah iman murni, iman utuh, dan selalu bersama Tuhan. Jadi bahasan-bahasan siksa kubur dan apa-apa itu bagi yang masih berdasarkan dosa dan ganjaran, mungkin ya juga. Kalau bagi orang-orang yang beriman itu kan masih ada toh yang sekarang masih menempati di fase itu, fase ganjaran, atau aku pengen mendapat ganjaran yang banyak, atau aku pengen, kan nggak ada toh. Yang kita pantau, yang kita koreksi, yang kita lihat, yang kita baca dari hati kita yaitu adalah iman kita. Jadi bedanya kan seperti itu. Kalau di sini jamaah tauhid bukan ngaji tauhid tapi langsung dididik langsung bertauhid. Jadi wis nggak menempati di masa-masa atau fase seperti itu. Padahal kalau disimpulkan
semuanya itu yang dinilai menjadi ganjaran dan menjadi dosa, itu ya seperti yang kita arahin nih tujuannya. Kalau jauh dari Tuhan ya dosa, kalau selalu dekat dan menghambakan diri kepada yang menciptakan ya mendapat rahmat atau ganjaran atau pahala, dan kan tujuannya ya sama ya, sepersama yang kita lakukan ini sebenarnya. Tapi di situ masih terbelenggu di fase itu, untuk keluar masih sulit kalau nggak ketemu pembimbing. Nah, kiai-kiai terbesar yang punya pondok-pondok besar itu kalau dituntut menjadi mursyid apakah mau? Tidak mau. Oh, dia sendiri masih mencari mursyid kok. Itu almarhum dulu itu sampai ke Blitar, kemana-mana itu setiap selesai khataman kitab hikam, bahkan kitab hikam, kitab ikhya itu kalau nggak salah 4 kali atau 5 kali dia khatam. Hikam ya seperti itu juga. Setelah itu kiainya ditodong untuk menjadi mursyid, untuk menghilangkan rasa sombong itu loh, dia tidak bisa. Padahal untuk menghilangkan rasa sombong itu loh nggak bisa kiainya. Katanya disuruh cari mursyid. Hanya mursyid yang bisa seperti itu. Oke, Mas Wadi, terima kasih. Kemudian poin yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Romo Aryo Wibisono. Surga neraka bukan tentang tempat, namun mengenai situasi jiwa manusia, dan keduanya sebagai jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu betul sesuai yang gimana? Julang Mas Iwan, julang. Gini. Surga neraka bukan tentang suatu tempat. Yeah. Surga dan neraka itu bukan tentang suatu tempat. Ini menurut Romo Aryo. Namun mengenai situasi jiwanya si manusia itu. Dan keduanya sebagai jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu betul? Ini gini, saya ya repot ini. Ini dulu ada jamaah dari imam kita yang pernah diajak mengunjungi surga. Nah, itulah yang bisa menceritakan. Mungkin Mas Iwan pernah. Kalau aku masih belum pernah, jadi aku nggak bisa menceritakan. Dan banyak saudara Kediri. Oke, monggo. Nah, ini namanya jeruk makan jeruk, terus saya yang suruh jawab, maksudnya begitu. Ya wes, saya kira poin yang ketiga. Dengan pernah diajak ya mengunjungi. Ya wes. Yang poin ketiga Mas Muhadi dari Romo Aryo lagi nih. Ini Romo Aryo. Nanti yang lainnya juga bisa kok menambahkan ya Lur ya. Ya oke. Yang poin ketiga begini, supaya kita hidup gitu loh, nggak ngantuk. Kopinya biar diseruput dulu ya, nggak apa-apa, monggo Lur ya. Oke. Aku ya taruh pansek lah. Oke, dia langsung ya, kan Kak serius, Kak tegang. Iya. Biar mengalir seperti mata air. Oke. Poin yang ketiga dari Romo Aryo Wibisono juga. Ada tidaknya segala sesuatu itu tergantung persangkaan kita kepada Tuhan. Jadi ada atau tidaknya tempat itu, atau apa yang dia angan-angan di pikirannya si manusia itu tergantung persangkaan kita kepada Tuhan. Apakah itu betul, saudaraku? Betul, jangankan kok tempat Tuhan pun itu loh bisa nggak ada. Kalau kita persangkakan nggak ada. Oke? Ya, karena begini menurut Romo Aryo, memang sesuai dengan Al-Quran, literasi Tuhan itu sesungguhnya aku sebagaimana prasangka hamba-hambaku. Kan semacam itu. Berarti ini kan sesuai.
Kalau Ya. kamu menciptakan nerakamu, yo patrai kowe manggon nerakamu apa hati yang sempit. Kalau kamu manggon nggone surgamu, ya kamu menempati dengan sesuai prasangka pikiranmu. Longgarnya dada, longgarnya hati. Kan di situlah. Ini ada WA, ada yang masuk lagi Mas Muhadi. Ya oke, Oh, apa bedanya? Ini dari Kiai Haji Munjingah dari Madura. Kiai Munjingah ini bilang gini, ketawa Pak Martono. Gak apa-apa Pak Martono ya. Mujinga gimana ini, Lur? Abaya Munjingah ini bilang gini, apa bedanya kita butuh selamat dan butuh surga? Kan sama-sama butuh WKWK. Gimana itu coba ayo? Ya selamat itu kalau Pak Munjingah itu tadi berprasangka surga itu ada. Selamat itu ya surga itu tadi. Masa selamat kok dimasukkan neraka kan juga mungkin. Nggak usah minta, kalau sudah selamat itu sudah diberikan tempat yang terbaik. Bahkan di sisinya. Kata imam kita kan seperti itu toh. Ya. Jadi kalau Ini sudah Pak Arif, selamat itu ya sudah pasti toh. Nggak masuk selamat kok nggak butuh selamat kok nggak butuh surga. Ya kalau sudah selamat ya otomatis toh. Kalau selamat itu ya kalau mempunyai prasangka surga ada ya tempatnya di surga orang yang selamat. Karena surga aku belum tahu kebahagiaan, makanya di situ orang selamat yaitu orang yang bahagia bersama Tuhannya. ini tetap belum paham, ini ada salah satu saudara kita. Loh, Seperti itu itu, apa Mas. bedanya? Kalau butuh selamat dan butuh surga, bedanya apa? Butuh selamat apa butuh surga? Itu maksudnya bedanya bagaimana gitu maksudnya? Nah, gini, kalau butuh surga ya harus selamat dulu. Ini Abah Munjingah ini juga pertanyaannya sedang bulet kayak wonge iki. Nah, Ini muridnya Pak Urip coba itu, muridnya Romo Arya itu. Mas Dede ya coba itu bisa menambahkan. kalau butuh selamat, ya bahagia dulu bersama tuh penciptanya. Iya toh. Ya wes. Gini wae diadai karung wae iki. Moderatornya bulet iki. Diadai karung wae. Bulet iki. Rambutnya tambah gak tukul iki kok makan. Romo. Pripun Romo? Ini pertanyaannya orang Solo ini. Iya, itu Kiai Munjia kayak melok bulet. Tolong selamat tuh ngambil katanya dari aslama yuslimu islaman, selamat membawa keselamatan. Ini cerita Islam bukan cerita tentang agama Islam ya, bukan tentang nama agama, tapi tentang jalan kembali ke Tuhan maksudnya. Bukan lagi nyeritain agama, tapi nyeritain jalan untuk kembali ke Tuhan. Cuman didefinisikan oleh Departemen Agama kan si Islam ini sebagai nama agama. Dasarnya inna dina indallahil Islam. Padahal Islam di situ kan Islam dalam bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman, membawa keselamatan. Maksudnya bukan nama agama, dia bukan lagi nyeritain nama agama kan itu. Memang kita sudah latah Islam dijadikan sebagai nama agama, ya nggak apa-apa juga karena pemahamannya di situ. Cuman semuanya tadi si surga si neraka itu sebagai jalan untuk innalillahi, bukan tujuan. Ada orang kejedot kepalanya baru sadar punya kepala. Orang masuk neraka, masuk penjara dulu baru sadar menjadi kembali ke Tuhan. Orang diberi kenikmatan lahir batin dunianya kaya ini itu tetap bisa jadi jalan kembali ke Tuhan. Jadi kebaikan, kebahagiaan, kesengsaraan itu bisa menjadi jalan kembali ke Tuhan. Karena tujuannya innalillahi, bukan surga, bukan neraka. Naikkan, polkan. Pemikirannya itu polkan, lepaskan kepada semesta yang nggak ada batasnya.
Jangan didalili dengan pikiran-pikiran, memori-memori yang tercantum di dalam otak kita hingga menjadi terbatas. Memori otak itu sangat terbatas, tapi memori kesadaran yang dilepaskan kepada pencipta itu nggak ada batasnya. Apa yang kita kehendaki lo datang sendiri, set 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 set, begitu sir datang terus langsung datang, sirnya keluar langsung datang. Tapi ini percakapan yang enak saja, maksudnya nggak ada atas, nggak ada bawah, semuanya begitulah utuh Tuhan mencipta. Sesuai dengan porsi perjalanan jiwanya masing-masing. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Kadang dibola-balik bahasanya, yang benar tuh kita bersama Tuhan atau Tuhan bersama kita sih. Tuhan itu selalu bersama makhluk ya, banget bersama iblis loh Tuhan itu. Kalau ditinggalkan oleh Tuhan ya matilah itu. Tuhan itu sumber hidup. Bedanya apa? Bedanya sebelum kita dibuka oleh Gusti, oleh imam kita tuh tertutup oleh hawa nafsu tadi. Setelah dibuka kesadarannya, ruh hidup yang di dalam diri tersambung dengan ruh yang ada di semesta raya ini. Ruh Tuhan yang ada di atau Nur Muhammad, Nurullah, apalah bahasanya silakan. Cuma bahasa pemahaman supaya orang itu tidak bahasa. Cuma keadaan situasi ruh yang di dalam diri ketika tersambung kepada Nur Muhammad yang di semesta ini, bergabung bersama Nurullah yang ada di semesta raya, sudah menjadi satu kesatuan. Teman, bukan kita menjadi Tuhan, tidak. Cuman kita si manusia sudah bisa mengendalikan ego dirinya dan menyerahkan kepada jiwa yang utuh yang berserah kepada penciptanya. Yang sudah Gusnya bukakan itu loh. Ketika dibuka, berserah, utuh, perasaannya ikut, pikirannya ikut, nafsunya ikut, kembali bersemuanya ke Tuhan. Jadi menjadi jiwa yang utuh pada Tuhan. Begitu aja loh, kepanjangan kalau saya. Koyok kiai ku iki enak ya dengernya. Wali Subang dilawan Wali Subang. Maksud dan tujuan beragama itu semuanya untuk bertuhan. Agama, maksud dan tujuan agama, tatanan untuk bertuhan. Nah, kalau sudah bertuhan untuk apa? Untuk beriman. Jadi bukan agamanya, tapi bertuhan. Lagi Mas Wadi, ini ada pertanyaan dari Pak Mariono Jakarta. Ini urusan Abah Munjinga ini udah selesai ya Lur ya. Oke, kita tutup. Ini ada Pak Mariono, saudara kita dari Jakarta, bertanya begini. Siksa kubur itu jelas ada, Romo. Ini berarti ke Romo Aryo nih, suruh jawab nih. Faktanya membuktikan bagi yang beragama Islam itu jasadnya setelah dikubur itu loh disiksa. Berupa apa? Dimutilasi sama cacing, belatung, dan kawan-kawan. Adalah. Berarti malaikat tidak ikut menyiksa Romo, hanya belatung dan cacing dan kawan-kawan. Ini gimana ini, Lur? Ya sama, nggak usah manusia, kodok dan tikus pun ya sama, nggak usah dikubur pun ya sama. Masalah itu kan cara pandang syariat, nggak masalah. Kalau dinaikkan lagi ke marifat, ke toreko kan menjadi beda pandangannya. Nggak masalah cara memandang mah. Proses dari tanah kembali ke tanah yang seperti itu. Kubur itu memampir di kubur itu. Abah Inung cari sinyal yang kuat. Banyak Pak Inung nggak jelas.
Belum ngopi Hilang apa itu hidupnya loh. Belum ngopi apa ininya. hanya bangke. Walaupun Kembali ke tema ya, kembali ke tema. Itu kan jasadnya yang dianukan, yang dimakan ulat. Tapi bukan jasad sebenarnya yang dinamakan siksa itu. Intinya, ruhnya, jiwanya. Itu ada lagi dari Mas Munjia itu. Tuhan jengkel, Tuhan kok menyiksa bilangnya. Ada lagi. Berarti Tuhan punya perasaan ya Mas Budi Selamat. Kan bisa jengkel itu Tuhan. Ya suruh keluar itu abu jinga itu jadi naib itu. Mana Pak Naib? Untuk meramaikan suruh suasana. naik itu Jinga, jangan ngetik aja Bamu Jinga itu suruh naik, coba bernarasi itu. Iya. Kata ketik melulu bikin orang pada bingung ini. Coba saya tanggapi sedikit ya. Tuhannya dijual aja loh, Lur. Ya, monggo Mas Budi Selamat, monggo. Kalau dikatakan Tuhan, kalau dikatakan Tuhan jengkel itu kan apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Yang jelas Tuhan itu beda dengan makhluk. Jadi itu cuma sistem dari Tuhan. Kalau ada siksaan, ada nikmat, cuma sistem yang diberikan oleh Tuhan. Kalau tadi Mas Munji menanyakan apa bedanya butuh selamat dengan butuh surga, itu jawabannya simpel aja sebenarnya. Jadi butuh selamat itu proses awalnya dulu. Nah, butuh surga itu cuma hasilnya, merupakan bonusnya dari keselamatan. Setiap orang selamat itu pasti merasakan kebahagiaan ya surga tadi. Begitu Mas Munji, orang Solo. Enggak gitu. Tuhan jengkel ya masuk akal. Tuhan ya punya kekasih loh. Makanya kok dibahasakan Tuhan menyiksa makhluk loh. Tuhan tuh bikin makhluk supaya mengenali dia loh, malah disiksa. Tuhan model apa itu? Kalau nggak bisa menjadi kekasihnya ya disiksa, Pak. Sebenarnya bukan Tuhan menyiksa, kelakuanmu sendiri yang menyiksa dirimu sendiri. Enggak ada Tuhan menyiksa itu. Ayatnya bagaimana Tuhan menyiksa itu? Ya itu Romo, sistemnya begitu Romo. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itu. Tuh, makanya jangan nakut-nakutin ke anak-anak bahwa nanti kalau kamu ini akan disiksa. Enggak begitu. Itu semua bagaimana perbuatanmu kan. Terus Tuhan nyiksa itu maksudnya apa? Bahasanya awal menciptakan tuh ingsun ngersakan. Saya menghendaki kamu tuh ada supaya saya tuh ada yang mengenal. Maka dibuatlah manusia. Terus dibuat terus disiksa gitu kan. Itu sistem yang tadi disampaikan tuh itu seperti itu, sistem alam tuh seperti itu. Dan Tuhan sudah nggak ikut campur, diserahkan kepada sistem yang bekerja. Dua-dua orang ini percaya kepada Tuhan. Yang satu berusaha mencari rezeki dengan maksimal, mendapatkan hasil. Yang satu diem di perapatan lampu merah mengharapkan Tuhan rezeki. Ya, dua-duanya dapat rezeki. Cuman dengan versi yang berbeda, dengan hasil yang berbeda. Dua-duanya meyakini Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada dua-duanya. Coba dikaji dengan lebih ke dalam maksudnya, jangan bicara di syariatan terus. Coba masih mau bicara tauhid, bicara syariatan terus. Lanjut. Jadi sistemnya yang berjalan. Tersiksa, bukan disiksa ya, tersiksa. Apabila kita jauh dari Tuhan, tersiksa. Kalau keselamatan kan sudah jelas kita semua itu. Ya betul. Ini kan bahasan tentang siksa-siksa loh Mas Budi. Nah, kalau nggak selamat ya tersiksa otomatis nanti kan. Yo tak ngerti, siksa dan disiksa yo. Adanya disiksa karena dia menyiksa. Nah, contoh seperti ini.
Tuhan memberikan petunjuk untuk menjadikan hidup selalu bertakwa kepada Tuhan. Apabila kita tidak mengikuti petunjuk yang diberikan Tuhan, ya nggak bisa toh. Akhirnya tersiksa, bingung, peteng. Ya seperti dulu-dulu itu loh ya, kita alami kok. Nggak mau mengakui. Sebelum ketemu imamnya dulu itu loh. Ya, belum bersama Tuhan, makanya mudah tersiksa. Dulu, sekarang disiksa. Karena inadina indahul Islam itu loh. Semuanya bersama Allah itu keselamatan itu. Atau kita bersama Allah itu selamat. Karena orang yang sudah bersama Allah itu, Allah tidak menghendaki menyiksa hambanya yang sudah beriman. Allah tidak berkehendak atau menghendaki hambanya yang beriman itu tersiksa. Pasti namanya. Namanya Budi Selamat. Mudah-mudahan selamat juga ini. Yang asli, yang selamat cuma Mas Budi Selamat. Kalau Abah Mujiah ditambahin selamat, selamat juga. Gitu loh. Nah, ini Lor, Abah Mujiah sekarang punya gelar ini, Biro Jodoh nih. Bisa dihubungi gitu. Jodoh. Tuh hanya Abah Mujiah berarti galak ya. Galak Bukti. Alhamdulillah malam. Ya. Ayo Abah Mujiah bicara. Oh, kalau bikin narasi yang enggak aja, bikin saudara-saudara malah kopinya nambah ini. Iya. Bimbing imam kita dan kita menjadi orang beriman, orang yang selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Monggo diceritakan dari pengalaman masing-masing. Ya kan sebenarnya dan Tuhan itu mulai kita lahir sampai sekarang dengan kita tidak pernah berpisah sebenarnya. Sudah bersama. Tapi karena kita tidak sadar, maka disitulah kita tidak bersama Tuhan. Motornya Pak Mul, Pak Beng. Maka ketika kita sadar tahu tentang posisi kita, maka disitulah kita sedang bersama Tuhan. Makanya kita hidup itu pilihan, tergantung prasangka kita sendiri, prasangka kita sendiri. Karena Tuhan memberikan susah, gembira, surga, neraka, ada siang, ada malam. Itu sistem Tuhan. Kalau tidak selamat, ya selamat. Kalau tidak selamat, ya selamat. Mending aku di sini aja daripada kacau. Selamat Pak, selamat. Wah, selamat terus ini. Ini ada Budi Selamat ini. Tapi benar usul orang namanya Selamat ini asmo minangka jaba. Jadi doa dari orang tua saya ini loh. Doakan saya menjadi orang yang selamat. Budi pekertinya. Sudah, apakah ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Power Rep nggak mau naik toh sama Mas Dede ini. Bilal naik Power Rep Mas Dede. Barangkali mau menambahkan. Jangan ketawa ketiwi ini Power Rep. Iya. Masa malu sama Abah Munjinga.
Nyangkut ya. Saya cukup mendengar aja. Kan lagi nggak ada gerak hati untuk menyampaikan, jadi cukup mendengar. Lanjut. Sana nangis tetap play apa? Kene ya. Kene karena Mas Iwan, request khusus malam ini dikasih tempat dan waktu Kiai paling ujung barat Bangka Belitung. Silakan. Sinten niku? Cocok itu. Cocok ya. Pak Yai Bangka Blanka Belitung. itu. Abah Jaini, Abah Jaini. Satria Baja Hitam. iya. Ayo Satria Baja Hitam naik panggung. Perwakilan Sumatera, Mas Iwan, perwakilan Sumatera, Bang Jenny. Oh ya wes, lah Paling ujung. Ya kuwi nek nang nggone grup rame. Ayo paling ujung dhewe Bangka Belitung. Oh, nggih siap. Kita apa iki, Lur? Nah. Iku cekak ngomongno watu wae, Nang. Arungone kene. Lah cerita keselamatan. Dulur-dulur kabeh wis padha slamet, ya wis ngerti jelas apa sing nyelametne. Dek apa meneh sing arep diceritakne ngene iki. Oh. Cocok. Ning kene sing slamet iku mek Kang Budi Slamet iku Kalimantan, nek Banyuwarang Jombang kene Banyuwarang slamet. Amin. Oh. Lah sing jenenge slamet iki mang enake ning rasa. Lek rasane wis gak enek kuwatir, gak enek was-was, yo wis mesti slamet ki bareng karo Gusti Allah. Selalu bersama Tuhan. Yo wis slamet. Dadi slamet ki enek rasane. Selalu longgar apapun takdir-takdir yang diberikan oleh Allah di saat kita menjalani. Sepahit-pahitnya takdir kita tetap ingat dan longgar. Selamat. Takdir yang enak kita longgar, takdir yang nggak enak kita tetap longgar karena kita selalu bersama Pencipta. Jadi sudah nggak ada lagi baik dan buruk, karena baik dan buruk adalah menyeliputi perjalanan dalam kehidupan. Hanya lika-liku kehidupan sebagai hamba yang diperjalankan. Kita tinggal ini dengan rela dan ikhlas. Ini takdir darimu ya Allah. Loh, selamat selalu bersama Penciptanya dan selalu berharap Allah yang akan memberikan ke depan lebih baik dan terus berharap lebih baik. Maka kita selalu bersama Tuhan dan selamat sampai akhir hayatnya bersama Tuhan. Gitu Lur. Cik mijeti wong loro iki lho Lur. Go. Jos. Monggo dilanjut Lur. Oke. Oke Mas Jenny. Oke, maju itu. Iki dulur sampai Belitung wis menyampaikan narasinya loh. Iya. Yo Mas Solikin dari Pasuruan atau Pak Semandi, monggo. Gimana orangnya? Iya, jelas tahu selamat. Jadi bolak-balik aja, hanya lika-liku kehidupan. Gimana Lor? Sudah malam, sudah jam 11 kurang 19 Diakhiri menit. berarti ini Mas Iwan. Ya kalau masih ada yang bernarasi atau mengucapkan pertanyaan nanti bisa dilanjut. Oke, monggo. Mas Muhadi. Gimana dulur? Moderator itu ya manut peserta, bukan begitu Pak Urip Yuliaka? Ini wilayah sampean, ini wilayahnya. Wilayahnya. Ya bisa Mas Iwan. Terus nanti dilanjut RPTA itunya ya biasanya Pak Urip itu. Oh iya. Berarti diakhiri ini Mas Iwan ya. Saya
Apa sudah cukup, Lor? Apa sudah Cukup. cukup jelas untuk Cukup. malam hari ini? Cukup jelas, Lur, jelas. Karena besok kan ada saudara kita yang berpuasa, biar bisa istirahat. Begitu ya, Lor, untuk Zoom malam hari ini. Ya. Ya, Mas Wan. Terima kasih saudaraku semuanya yang telah mengikuti Zoom malam hari ini. Begitu antusiasnya. Sampai narasumber bolak-balik ngecam kopi. Oke. Nanti kalau kurang jelas ya kita bahas di RBT lah. Nah, soalnya RBT sekarang itu kayak minum obat 3 kali sehari. Itu yang punya panggung Pak Urip, Mas Dede, Mas Budi, dan dulur-dulur semuanya. Dari saya selaku moderator malam hari ini, berpesan pada saudaraku semuanya, apa yang disampaikan oleh narasumber kita, berbahagialah hidup bersama Tuhanmu. Berbahagialah hidup bersama yang menyelamatkanmu sampai akhir hayatmu. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Ayo, Rahayu. Sambil dong, mana gak? Salah teman. Salam. Pak Urip, ngapain Pak Urip?